Anak Felicia adalah anakku. Anak Wela lah yang sebenarnya anak penculik itu. Apa katamu? Kenapa kau menuduhku begitu? Jelas-jelas yang diperkosa malam itu adalah Felicia. Lalu aku sanggup menanggungnya. Cerai saja. Sudah, jangan terbawa emosi. Aku antar Felicia dulu. Nanti waktu aku kembali, akan kujelaskan semuanya padamu. Bayinya sudah berusia 15 minggu dan kondisinya sehat. Kalau kau menyesal, masih bisa dibatalkan. Mulai saja. Aku nggak menyesal. Nona Wela, pernikahan Anda dengan Tuan Jaka sudah berakhir. Ini adalah sertifikat perceraiannya. Spesimen anak dan sertifikat perceraian sudah di tangan. Hari ini benar-benar hoki. Anakku, maafkan ibu. Semoga di kehidupan berikutnya kau bisa terlahir di keluarga yang harmonis. Jaka, nantikanlah kejutan dariku. Bu, Jaka, mereka berdua cuma kaki tangan. Dalang dari semua ini adalah Felicia. Kaki tangannya sudah dihukum. Masa dalangnya dibiarkan begitu saja? Wela, aku tahu kau nggak menyukaiku, tapi kau nggak bisa sembarangan menuduhku. Kak Jaka, percayalah padaku. Aku benar-benar nggak tahu apapun tentang kejadian ini. Tentu saja aku percaya padamu. Bawa mereka keluar. Meski hadiahnya untukmu. Tapi ini bisa membuatnya senang bukan main. Benarkah? Kak Jaka, aku jadi makin penasaran dengan hadiah yang disiapkan Kak Wela. Kalau begitu, buka sekarang saja. Oke, aku buka sekarang. Sertifikat perceraian. Sertifikat perceraian? Ini sertifikat perceraian siapa? Wela, kenapa malah sertifikat perceraian? Kak Jaka, ini adalah sertifikat perceraianmu. Ini adalah sertifikat perceraianmu dengan Kak Wela. Sekarang panggilannya malah jadi sopan. Sampai-sampai memanggilku kakak. Kak Wela, apakah kau salah paham denganku? Aku dari dulu selalu menghormati dan suka padamu. Kau ini bercanda ya? Apa ini lucu? Ini masih ada selembar surat persetujuan untuk aborsi yang ditandatangani oleh Wela, Tuan Jaka. Nampaknya Wela benar-benar menggugurkan anak haram itu. Wela, ini gak benar. Ini gak benar, Wela. Anak. Diam! Diam kalian semua! Wela, kau katakan padaku kalau ini gak benar. Ini gak benar. Ini adalah yang sebenarnya. Bukankah kau sendiri yang bilang kalau anakku anak haram? Kau membuat semua orang membenci dan mengutuknya. Kaulah orang pertama yang meninggalkannya. Jadi aku mengabulkan keinginanmu dan menggugurkannya, lalu menjadikannya spesimen. Sekarang kau pasti senang sekali, kan? Wela, keluarga Setia sudah lama cuma punya satu anak. Kami sudah menantikan selama 5 tahun. Berdoa dan melakukan segala macam cara. Bahkan memakan obat macam-macam. Selama 5 tahun. Baru dapat anak ini. Tapi kau malah membunuhnya. Enggak. Orang yang membunuhnya adalah kau. Bukankah ini sikap yang memang ingin kau lihat dari mereka? Bukan. Kau jelas-jelas begitu menantikan kedatangannya. Kenapa kau malah tega menggugurkannya? Anak yang dikutuk oleh seluruh dunia. Bahkan difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh ayahnya sendiri. Apa aku melahirkannya cuma untuk merasakan kejamnya dunia? Cukup, jangan dilanjutkan lagi. Kau tahu, bukan itu maksudku. Aku cuma mau melindungi Felicia. Kau melindungi Felicia, tapi kau sendiri yang bersaksi kalau anakku adalah anak haram dengan seorang penculik. Jaka, kau berani nggak bilang ke semua orang siapa sebenarnya ayah dari anakku? Anak itu ada di sini. Kau berani nggak jujur sedikit saja? Ini adalah anakku. Anak Wela adalah darah dagingku. Ini adalah darah dagingku sendiri. Wela, apakah kau sudah puas sekarang? Ini adalah jawaban yang kau paksakan dari Kak Jaka. Sebenarnya anak siapa? Wela memaksa Tuan Jaka untuk memberikan pengakuan padanya. Aku lebih percaya pada karakter Felicia.
Aku juga. Aku juga. Felicia, kenapa panik? Kenapa cemas? Siapa yang panik? Ini adalah anakku. Anak ini adalah darah dagingku. Anak yang sudah kami tunggu dan perjuangkan selama 5 tahun. Dia sudah ada. Bu, bukan. Nyonya Risma, ini hasil pemeriksaan kehamilanku sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, anakku berusia 15 minggu. Sedangkan anak Felicia, sekarang baru berusia 10 minggu. Mau dihitung bagaimanapun, anakku nggak mungkin dari penculik. Cucuku. Jadi, anakmu yang sebenarnya anak dari penculik. Anakku ini adalah anak dari Kak Jaka. Kak Jaka, cepat katakan sesuatu. Semuanya salahmu. Aku membunuh darah dagingku sendiri. Apa? Jangan panggil aku ibu. Aku nggak punya anak nggak tahu malu seperti kau. Bu, kakek Felicia pernah menyelamatkan kakek. Ibu sejak kecil mengajarkanku untuk tahu balas budi. Sekarang keluarga Ardi jatuh miskin. Dan Felicia seorang perempuan, hidupnya susah. Jadi wajar saja kalau aku harus merawatnya. Itu bukan alasan untukmu lebih memilih Felicia dan buat Wella menderita. Aku akui, terkadang aku memang lebih memihak Felicia. Tapi aku nggak pernah membuat Wella menderita. Sementara Wella adalah orang yang paling kucintai. Aku cuma mau menikahinya. Jaka, dulu aku mencintaimu. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Apa cuma karena aku melindungi anak Felicia dan gak menjaga nama baikmu? Jaka, kau bukan cuma gagal menjaga nama baikku. Tapi kau sendiri yang menuduh aku dan anakku. Kau sendiri yang membuat seluruh orang mengutuk aku dan anakku. Jaka, cuma karena kau mengasihani Felicia, kau merasa bisa seenaknya mengorbankan aku dan anak kita. Apa menurutmu? Kami ini memang pantas mati. Aku gak bisa jadi orang yang gak punya hati. Wella, kau adalah istriku. Kenapa kau gak bisa memahamiku? Gak ada gunanya ngomong panjang lebar. Hari ini aku gak cuma membawakan sertifikat perceraian dan spesimen. Tapi juga fakta tentang penculikan. Apalagi yang perlu diungkap tentang penculikan 2 bulan lalu. Bukannya itu Felicia? Itu benar-benar Felicia. Berinisiatif sekali. Orang yang menggoda penculik itu adalah Felicia. Felicia, ternyata kaulah dalang di balik penculikan itu. Matikan, matikan, cepat matikan. Cepat hentikan itu. Jangan sentuh istriku. Kak Jaka, ini bukan sungguhan, ini editan. Jangan percaya, semua itu bohong. Semuanya adalah editan. Kak Jaka, kau begitu cerdas. Kau gak mungkin percaya sama video pendek itu, kan? Jangan percaya, semua itu bohong. Semuanya adalah editan. Wella, aku tahu aku salah. Aku benar-benar bersalah. Kak Jaka, kau sudah berjanji padaku akan menjagaku baik-baik. Kau gak akan cuma berubah pikiran cuma karena hal sepele ini, kan? Kalau soal fitnah, kau memang gampang sekali ngomongnya. Mau lihat rekaman CCTV sebagai bukti? Semua rekamannya sudah kuhapus. Mau menunjukkan rekaman dari mana lagi? Pas sekali. Rekaman CCTV di villa sudah kupulihkan duluan. Apa? Jelas-jelas semuanya sudah kuhapus. Kenapa masih ada rekamannya? Masih mau membantah? Felicia, ternyata kau yang mendorong Wella dari tangga. Dasar wanita jalan. Wella, tolong. Jangan pergi. Kumohon padamu. Hubungan kita sudah selesai sejak lama. Enggak. Asal kau mau. Kita bisa mulai lagi. Pernikahan kita sudah berakhir. Anak kita juga sudah tiada. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi di antara kita. Aku gak setuju. Pernikahan itu urusan 2 orang. Gak bisa diputuskan seorang saja. Lepaskan aku, kau menyakitiku. Jaka, lepaskan Wella. Bicaralah baik-baik. Gak akan kulepaskan. Bu, aku bisa kehilangan apapun. Tapi aku gak bisa kehilangan Wella. Jaka, kau sudah gila.
Iya, aku memang gila. Kau nggak tahu seberapa besar cintaku padamu. Aku nggak bisa kehilanganmu. Paham? Lepaskan adikku! Kakak, Bajingan! Kau kira keluarga Cahyo nggak punya siapa-siapa? kakak. Wela, kau kasihan padanya. Tentu saja. Enggak. Benar. Ini salah anakku. Berapapun yang kalian minta, kami sanggup bayar. Tapi lihatlah dia. Kakak beradik itu ingin menghabisimu. Walaupun dipukuli sampai mati, aku akan terima. Wela, asal kau mau memaafkanku, aku rela melakukan apa saja. Benarkah? Kau rela melakukan apa saja? Benar, apapun itu. Aku sudah sangat menderita karenamu. Jaka, aku ingin kau membayarnya dengan 3 tusukan. Tapi hanya dengan 1 ucapan dari Jaka, aku dijatuhkan ke jurang penghinaan. Bu Risma, kau bukan hanya nggak curiga, tapi kaulah orang pertama yang ingin menggugurkan kandunganku. Tanyakan pada dirimu, kapan kau pernah melepaskanku? Itu semua salah paham, Wela. Wela, tusukan ketiga. Jaka! 3 tusukan ini bahkan gak bisa menandingi semua penderitaan yang kulami selama ini. Aku tahu. Karena itu beri aku kesempatan. Akan kugunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Bagaimana? Gak bisa. Wela, nggak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Wela, jangan pergi. Kau pernah bilang, kalau aku menebusnya dengan 3 tusukan, kau akan memberikan kesempatan untuk mulai kembali. Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya. Setelah kupertimbangkan, sudah kuputuskan untuk nggak memberimu kesempatan. Sudah jelas, Jaka. Mulai sekarang, keluarga Cahyo nggak ada urusan lagi denganmu. Kalau kau masih berani cari Wela, aku akan menghabisimu. Aku nggak bisa kehilangan Wela. Wela! Jaka! Wela, ini salahku. Aku memang bajingan. Aku nggak akan lagi menyakiti Wela. Percayalah padaku. Jaka, kau melindungi orang lain, tapi menyakiti istrimu sendiri. Bajingan sepertimu lebih baik jangan menikah lagi. Di dunia ini nggak ada satupun perempuan yang pantas kau sakiti. Apapun yang kau ucapkan atau lakukan sudah nggak ada gunanya sekarang. Jaka, dulu kita saling kenal dan jatuh cinta. Tapi sekarang, kita sudah jadi orang asing. Wela, aku nggak paham. Kau begitu mencintaiku. Tapi kenapa kau tega melepaskan hubungan kita? Sudah kubilang. Asalkan kau bisa bersabar, kita akan melewati hari yang bahagia. Kenapa kau nggak mau menunggu? Sayang, Wela datang. Wela, setelah 5 tahun, akhirnya kau kembali. Kakak ipar, aku sudah bercerai. Mungkin aku akan tinggal di sini dulu untuk sementara. Tapi tenang saja, begitu rumah baruku siap, aku akan pindah. Kalau kau bicara begitu, aku akan marah. Orang tuamu sudah lama tiada. Kakak laki-lakimu akan menjadi ayah dan kakak iparmu akan menjadi ibu. Nggak peduli kau bercerai atau menikah lagi, rumah ini akan selalu menjadi rumahmu. Kau boleh tinggal selama yang kau inginkan. Wela, kakak iparmu setiap hari memikirkanmu. Dia khawatir kau nggak hidup baik di keluarga Satya. Kalau kau jaga jarak begitu, kakak iparmu akan sedih. Wela, ibu mertua sudah lama tiada. Waktu itu aku baru ikut keluarga Cahyo. Kau masih sekolah. Kau begitu lengket dan sayang padaku. Wela, sahabatku, akhirnya kita bertemu juga. Terakhir kali kita bertemu saat aku mengajakmu keluar waktu dinas di Kota Pare. Sudah lama sekali, gara-gara si brengsek itu kau bahkan gak pernah pulang. Sungguh menyebalkan. Sekarang aku sudah pulang kan? Manusia itu harus kehilangan dulu, baru sadar apa yang sebenarnya dia inginkan. Sekarang aku sudah pulang kan? Manusia itu harus kehilangan dulu baru sadar apa yang sebenarnya dia inginkan. Jadi kau benar-benar sudah berpikir matang. Kau gak akan pergi mencari Jaka si brengsek itu lagi kan? Enggak, aku benar-benar sudah memutuskan hubungan dengannya. Baguslah kalau begitu. Ayo, kita pesan makanan. Aku sudah kelaparan. Ayo pesan, mau pesan apa? Pesan saja susu kamu. Itu pasti. Hotel ini lumayan juga, Bu. Sepertinya aku melihat Wela. Ayo. Wah, bukankah ini adikku Wela, si janda yang baru diusir oleh keluarga Satya dari Kota Pare? Benar, itu aku. Kak Cindy, jadi semua kemampuanmu dari sekolah hanya dipakai untuk mengejekku. Sungguh merepotkanmu.
Wela, kakak sepupumu ini memang lucu juga. Kau baru saja pulang, tapi dia langsung datang untuk menyindir dan mengolok-olokmu. Sedikit pun gak berusaha untuk menyembunyikan kebusukannya. Kau ini siapa? Ini urusan keluarga mereka. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Maaf ya, aku yang memesan tempat ini. Jadi, kalianlah yang justru jadi orang luarnya. Wela, aku ini tante kandungmu. Kau bahkan gak menyapaku. Kenapa? Setelah ditinggalkan laki-laki, otakmu jadi rusak.